Sanak Kabanagari. Saat sekarang saya bersama M. Fikar Datuk Rajomage. Beliau adalah Kepala Sekolah Muhammadiyah 7 Kota Padang dari tahun 2009 sampai sekarang cukup lama. Dan kita ingin tahu seperti apa beliau mengelola sekolah ini dari begitu sangat berkekurangan, sekarang penuh dengan banyak prestasi. Dan ingat, tidak pernah kekurangan murid. Baik, langsung saja kita sapa beliau ini. Selamat siang. Selamat siang. Pak Datuk, ini yang membuat kita tertarik ini itu. Ya. Banyak sekolah-sekolah swasta ya, Ya. sekolah menengah pertama di Kota Padang, apalagi di bawah Muhammadiyah ya. Tapi lonjakan mereka itu biasa-biasa saja. Ya. Tapi SMP 7 Muhammadiyah Kota Padang, kita lihat selalu ada perubahan, selalu ada terobosan yang dilakukan. Ya. Pertama pertanyaan kita adalah, apa sih bedanya sekolah Muhammadiyah ini dengan sekolah swasta yang lain? Ya baik. Nah, kalau menurut pandangan Muhammadiyah mendirikan suatu usaha di bidang pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah tentu punya ciri khas. Apa bedanya dengan sekolah swasta lainnya? Ya. Nah, setidaknya ada tiga bidang studi yang tidak ada dimiliki oleh sekolah negeri pun tidak ada dah. 3 bidang studi yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Masuk Tapi negeri. ada di Muhammadiyah. Ada Muhammadiyah. Berapa tuh? Yang pertama yang dengan Ismubal pendeknya. Ismubal. Ya, Al-Islam yang pertama. Yang sekolah SMP lain di luar sekolah Muhammadiyah ada beragama. Kita ada beragama, ada mata pelajaran Al-Islam. Itu lebih mengkaji ke dalam tentang kajian Islam, lebih mendalam mata pelajaran Al-Islam doang. Ya. Itu dari kelas 7 sampai kelas 9 anakku ditempuh. Di samping dia di lokal, juga di prakteknya dalam kehidupan sehari. Di materi pelajaran Islam itu secara teori dan juga di ekstrakurikuler Bisa diterapkan, diaplikasikan. Ya. Bahkan sampai tiba di rumah, anak pun ditanya tuh, sholatnya bagaimana? Ada sholat lainnya, ditanya sholat. Dari Al-Qur'annya itu tanya. Itu materi pertama Al-Islam. Al-Islam. Yang kedua adalah kemuhammadiyahan. Pun ada di sekolah lain. SMP negeri pun ada, SMP swasta lain ada. Kemuhammadiyahan. Nah, Muhammadiyah itu ciri khas arti kan pengikut Muhammad. Bagaimana dia beramal itu cocok dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih. Itu. Ya. Yang ketiga baru bahasa Arab. Bahasa Arab lebih tindaknya anak kita ini dalam hidup sehari-harinya nyolah pandai berbahasa Arab. Minimalnya dalam dengan kawannya di rumah atau di sekolah lah pandainya berbahasa Arab. Tiga materi yang ada di Muhammadiyah ini yang tidak ada di sekolah swasta lain. Pengajian Islam, kemudian kemuhammadiyahan, dan itu akan menjadi mereka kader Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga itu bahasa Arab. Dengan demikian dari awal kita sudah membentuk anak-anak yang sekolah di Muhammadiyah ini punya nilai-nilai patriot keislaman. Seperti itu. Baik tuh. Dengan pelajaran yang lain, apakah mereka ketinggalan atau bagaimana caranya untuk mereka tidak kalah juga dengan SMP-SMP ini? Kita tidak meninggalkan mata pelajaran yang telah ditentukan oleh Dignas. Jadi kan ikut tambahannya di sekolah Muhammadiyah. Tambahannya. Inilah ciri khas Muhammadiyah yang tidak ada di milik sekolah lain. Ini yang kita jualkan. Makanya tujuan pendidikan sekolah Muhammadiyah itu membentuk manusia Muslim. Yang cakap, yang berakhlak mulia. Nah, itu dah di dalam kehidupannya. Baca membentuk dia seorang Islam tu. Makanya ada pelajaran Al-Islam, ada kemudian bagian akhlaknya akhlak Rasulullah. Ini yang wak ciptakan, wak wujudkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah ini. Atau baik, kita ingin tahu tuh
Artinya kualitas sebuah sekolah itu sangat tergantung dengan materi kurikulum, apalagi materi kurikulum plus yang mereka punyai, seperti yang tadi Muhammadiyah punya cerita, dan materi kurikulum seperti sekolah negeri yang berorientasi kepada Dignas itu tetap juga, dan mereka tidak akan kalah juga dengan SMP negeri lain. Dan keunggulan yang ada atau fasilitas-fasilitas yang ada yang membuat orang tua berani dan bangga menyerahkan anaknya bersekolah di SMP 7 Muhammadiyah ini. Kira apa saja tuh? Ada 3 dah. Ada 3 keunggulan di SMP Muhammadiyah ini. Aku bilang kaji berkuang. Bako mas kalau lebih cenderungnya ke Islam Muhammadiyah kuang. Yang pertama yang kebeda moral spiritual kuang. Moral spiritual. Itu bentuk kuang. Memiliki nilai Islam kuang. Pengamalannya kuang. Ya nak siangnya kultum, sholat berjamaahnya bahasamu. Dia tidak sholat. Pagi bahasa Islam juga guru dulu, baca Al-Quran dulu, baca ayat pendek dulu. Itu kita. Ini penanam ini. Di rumah kita. Tinggal tanya di orang tuanya. Awak mengaji di rumah apa ya? Mak Oswan nak buat apa di rumah? Tuh. Dinilai keunggulannya di moral ini. Di kehidupan sehari. Sana awak selama dia kau nak batunya, wah nak dia juga rajin sembahyang ini kau. Makanya melawan ini kalau itu modelan biasa orang tua menilai penempaan akhlak anak yang lebih berorientasi kepada penguatan keamalan ajaran Islam. Itu kamu. Yang pertama. Yang kedua intelektual. Aku sudah. Anak awak tamat di SMP Padang ratu-ratu dapat negeri. Alhamdulillah. Ini dia cek di semana-mana. Kelas 9 tua. Anak SMA dari SMP Tujuh Padang teratur 2. Sudah kami waktu UN tua kami bimbel awak juga bukan awak membelakangi guru nak datang guru bimbel gua diberi agama. Aduh monyo 100 hari sukses UN. Jadi menjelang UN 100 hari anak-anakku sudah dibimbing. Dan gua ada tangan kurang bimbel kemarin. Luar biasa. Nak mata lo yang ambil 249. Wadah tangan data guru bimbel tua. Tu hari yang raja si kuat. Bimbel pertama terkait bimbel terima agama. Luar biasa tu. Kadang-kadang guru aku dah nyoba bosan nanti kotornya dulu awak-awak saya ibu-ibu je lah ya. Tu bimbel tu gayanya anak muda baru tamat ilmunya RG, tamat unan, tamat UNP. Tamat IAIN main tu. Dan sedikit bagai datang. Itu tiap tahun selalu dilakukan menjelang UN. Iya. Kau dia GTO lo balik kemampuan lo. Sebelum ujiannya dia semua. Jika dipompa tadi. Alhamdulillah. Lah sampai terakhir dah anak awak rata-rata dapat negeri semuanya. Artinya intelektualnya. Artinya nilai mereka itu bagus-bagus ya. Kalau di sebuah sekolah layaknya harus ada pustaka, harus ada labor komputer. Iya. Nah, di Muhammadiyah ini keunggulan fasilitas apa saja sekarang yang bisa mendukung anak-anak tersebut semangat betah belajar di sini? Iya, kita punya pustaka lengkap punya. Amat pelajarannya ada lengkap. Buat lagi kanak, subjeknya pinjam kanak tuan. Kemudian ruang labor labor IPA lengkap. Buat dapat bantu batanggo. Kuat bantu untuk lapor untuk berlengkap besar kuat. Samping bangunan lagi puluh alat lapor sa lokal penuh. Lengkap. Pertanyaan yang sangat mendesak ini tuh. Artinya mengelola sekolah dengan mengikuti perkembangan yang ada, melengkapi fasilitas yang ada, mendatangkan guru-guru yang berkualitas, itu kan butuh biaya yang banyak tuh. Dan kita melihat di sekolah Muhammadiyah kok indah orang kayu saja yang belajar. Kadang-kadang pasti anak-anak di sekitar lingkungan, ya orang tuanya lemah ekonominya. Kalau mereka tidak mampu bayar di sini kira gimana tuh? Makanya masuk unggulan ketiga lain. Yang pertama moral seperti tadi. Yang kedua intelektual. Kemudian unggul dari peran sosial. Peran sosial itu peran sosial. Jadi awak sikong yang penting anakku ujian. Wah, lu pernah ujian nak, udah pulang. Tak ada loh. Kadang lah sampai tamat lah. Ijazah aku ambil loh. Akhirnya bagian selai. Itulah jiwa mau dia awak mah.
Untuk berat sosial masyarakat juga ada dia giro. Kau nak mencari bantuan ke Basnas, nak bagian ruang, kau cari. Nah, yang penting anakku tidak menghambat gara-gara uang, tidak ada nyot sekolah. Itu dah contoh dulu. Nyot sekolah, pun sampai akhir ujian nyot sekolah. Artinya, walaupun mereka ekonomi orang tua tidak mampu, tapi mereka punya semangat untuk sekolah, tidak ada alasan bagi mereka tidak sekolah walaupun tidak mampu. SMP Muhammadiyah 7 siap untuk mendidik mereka. Tuh, kita ingin tahu tuh prestasi-prestasi yang Allah diraih SMP Muhammadiyah 7 kok. Karena kita mencari tuh dari jumlah murid yang dimiliki SMP Muhammadiyah 7 itu cukup luar biasa. Dari tahun ke tahun tidak pernah kekurangan murid itu. Dan artinya apa? Kita mencari kepercayaan orang tua, orang tua wali murid ketika menyerahkan anaknya ke psikolog, nilai mereka, prestasi mereka tidak kalah, bahkan bisa melebihi dari sekolah-sekolah negeri atau swasta lainnya. Kira-kira bisa diterangkan tuh? Kalau kita lihat dari segi prestasi kita banyak. Dia sudah lihat dua beko piala-piala baik dari segi akademiknya, mau dari segi kegiatan ekstrakurikuler. Kepatan terakhir awak dapat lomba pramuka yang di Padang Basi. Dapat juara 3, dapat 6 buah piala awak. Luar biasa. SMP yang adu di Kota Padang bisa meraih 6 buah piala. Ada negeri, ada swasta. Yang terakhir dia di Perangi itu, Perangi Madu, bukan SD, SMP, tiba di balik. Bisa awak meraih. Sepak bola itu juga. Awak punya pelatih. Kalau si pelatih bola, inyo pulau inyo melatih langsung kali. Kalau dari LPI-nya, pacatkan dia. Karena awak akhir kalah beko di akhir-akhir terakhir adalah final ko lah tu yang final lah sampailah yang kelompok 8 buah. Itu bisa. Jadi ada prestasi nilai akademik dan ada prestasi kemampuan minat bakat hobi anak-anak dalam kegiatan ekstrakurikuler dan SMP Muhammadiyah 7 memberikan ruang di kegiatan ekstrakurikuler kepada anak-anak muridnya yang punya minat bakat di bidang seni dan olahraga untuk itu. Itu banyak kan? Awak ada tari, ada pramuka, ada sepak bola, ada pramuka. Ada pembinaan mental anak awak. Itu ada. Itu banyak nih, makanya anak-anakku memiliki ayam suka. Hobinya, hobi olahraga, bola aku tempatnya. Ibu pramuka aku tempatnya, menarik aku tempatnya. Dia ada persiapan di sekolah awak. Walaupun tampil oleh ketek, awak cari tampil lain latihan. Masuk bola awak di ruang tempat tua. Datuk, itu sangat menarik ya. Artinya seorang Datuk M. Fikar Datuk Rajo Mage, kepala sekolah SMP 7 Muhammadiyah Kota Padang, mampu membuat semacam lonjakan bagaimana sekolah ini makin diminati. Dan kita tahu juga bahwasanya Datuk tuh tidak hanya kepala sekolah SMP Muhammadiyah 7 kok. Datuk punya aktivitas sosial yang cukup banyak. Dan pertama dari persoalan suku Bakaum menjadi Datuk kan itu membutuhkan kesibukan. Kemudian organisasi sosial, sekretaris DMI, ketua Badan Musyawarah Anak Nagari. Nah, kita ingin tahu rasanya itu. Bagaimana caranya mensinkronkan itu dan sekolah kok tak pernah tinggal walaupun Datuk sibuk dengan kegiatan sosial. Sinilah awak dengan untuk manajer kita itu saciuk bayang saja bapasi dengan kawan-kawan guru dengan wakil. Dengan kita bagi tugas masing-masing. Pembagian tugas. Kalau kurikulum tua, kamu sampaian, kamu orang sibuk, nggak bisa apa lamu sibuk. Tapi kalau tetap pagi ke sekolah, malik kunusiawa, bepo evaluasi. Tidak sebenarnya sekolah aku nak panunya mas bro, kamu cari untuk kita loh. Kamu mampu ngelnya sana aja. Penting kuat bang. Yang kuat awak, jaring awak tadi, tujuh waktu kurikulum awak, dengan kesiuan awak, dengan guru-guru awak semuanya, guru-guru BK, wali kelas, piket, itu semua kita. Jadi mengontrol menjaga itu. Yang perlu kita perbaiki. Pendekatan yang Datuk lakukan selama ini dengan para guru-guru pengajar di sini adalah pendekatan emosional, kemudian menggiring mereka satu persepsi dengan Datuk, bagaimana sama-sama memajukan sekolah.
Oh, bagus sekali. Artinya guru adalah bagian dari sekolah. Dan mereka akan tetap bersemangat kalau tetap diperhatikan. Begitu tuh ya. Kan kadang-kadang banyak kita cari tuh ya. Guru bakal guru, kepala sekolah sibuk saya dengan jurusannya. Sehingga keterhubungan itu tidak tampak dan tidak berimbas kepada kemajuan sekolah. Tuh kita menjadi waras itu ya. Bangga aja sebagai seorang kader Muhammadiyah kemudian ada sebuah sekolah Muhammadiyah di sekitar Pauah yang mampu menerapkan kepada anak-anak muridnya tentang pelajaran keislaman, tentang kemuhammadiyahan dan bahasa Arab dan pengetahuan yang tidak bisa artinya pengetahuan yang bisa mengiringi kemampuan anak-anak sekolah swasta dan negeri lainnya. Terakhir itu, yang bisa disampaikan kepada masyarakat pada orang tua agar tidak ada alasan saat sekarang ini untuk anak-anak tidak bersekolah. Tentu atas nama Kepala SMP Muhammadiyah Tujuh Padang, ini saya himbau kepada warga masyarakat, apalagi kita berada di Mudi, ternyata ekonominya ke bawah. Nah, namanya pendidikan pada masyarakat ini wajib kita serahkan. Masalah dana, uang itu nomor sekian. Yang penting anak sekolah. Maka SMP Muhammadiyah buka peluang, silakanlah. Dia nanti kami mencari. Kita punya lazim Muhammadiyah. Kita dapat bantuan semua dia. Ada Buddha dengan KL-nya juga banyak. Jadi kita berikan. Jadi itu pada orang masyarakat. Bagi yang belum melakukan sekolah, kita pun masih buka peluang, masih buka peluang. Yang belum melakukan sekolah, apalagi kondisi hari ini yang masih mencari-cari sekolah negeri, kita tetap masuk ke peluang bagi program masa kita yang belum mendapat anaknya di sekolah yang tingkat SMP ini. Artinya itu sekolah SMP Muhammadiyah 7 siap untuk mendidik orang yang nilainya tidak bagus menjadi bagus. Dan sekolah SMP Muhammadiyah 7 siap menerima siapapun, orang kaya, orang miskin, yang penting selagi punya semangat untuk belajar, siapapun serahkan untuk dididik di SMP 7. Aduh cek ada. Maaf dah. Kadang kalau di sekolah negeri kadang anak banyak tinggal. Maksudnya mungkin dengan cara kan jadi sibuk dengan aku cerah kawan. Awak siap pulau menerima dah. Makanya ndak maaf dah kasuah dak kalau negeri peminat anak tinggal nak go pindah kali. Itu keselamatan. Sehingga banyak anak-anak itu yang bisa antar ke sekolah negeri. Banyak ini batang udah. Menarik betul. Kalau nak taluk dari SMP negeri membina anak, sarahkan ke SMP 7 dan akan dibina betul-betul. Betul. Nah, artinya nilai yang akan mereka dapat itu betul-betul hasil dari pembinaan. Pembinaan Menarik. Itu udah cara awak membina ada. Kalau negeri itu dengan cara negeri, anak banyak. Awak nak banyak mana? Itu bisa nampak si anak kau. Tuh, terima kasih tuh. Mudah-mudahan tuh apa yang disampaikan bermanfaat untuk masyarakat banyak. Dunsana Kawan Negari. Terima kasih atas atensinya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain.